Dalam sebuah pertemuan sederhana, Rabu, 11/1, sore, bertempat di ruang kelas sekolah dasar, berkumpul sekelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol pendukung program pemerintah. Pertemuan dihadiri perwakilan warga dari Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau. Dua kecamatan inilah yang akan dilalui ruas tol Padang Pekanbaru trase Payakumbuh Pangkalan. Dalam desainnya, ada 5 nagari yang terdampak langsung dengan jalan tol Padang Sumbar khususnya trase Payakumbuh Pangkalan. 5 nagari itu adalah Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun. Ketua ALMAST, Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol pendukung program pemerintah, Yondriko dalam rilisnya kepada media mengatakan, tidak semua warga Sumbar di 5 nagari Kabupaten 50 kota menolak kehadiran jalan tol. Pertemuan di SD Negeri 03 Koto Baru Simalanggang sore itu salah satu buktinya. Kata Yondriko, yang hadir dalam diskusi dan rembuk hari itu adalah perwakilan warga yang terdampak langsung dengan pembangunan jalan tol seksi 4 Payakumbuh Pangkalan. Semua beritikat baik menyokong dan mendukung penuh program pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru, ujar Yondriko. Berikut fakta warga 5 nagari mendukung tol berdasarkan data dari ALMAST. 1. Nagari Koto Baru Simalanggang. Di Nagari Koto Baru Simalanggang ada 44 lahan yang terdampak langsung dengan pembangunan tol trase Payakumbuh Pangkalan. 44 lahan itu melalui 2 jorong yaitu Jorong Koto Baru dan Jorong Tabek Panjang. Menurut ALMAST, dari 44 lahan itu telah terdata lebih dari 70% warga yang setuju dan telah pula menandatangani surat persetujuan dan surat pernyataan dukungan untuk pembangunan jalan tol. Semua arsip dukungan ini juga telah disimpan di sekretariat ALMAST. 3 nagari lainnya. Sisa di 3 nagari lainnya yaitu Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah dan Nagari Gurun. Menurut data ALMAST, warga yang terdampak langsung sudah memberikan dukungan. Sudah terkumpul pula beberapa surat pernyataan persetujuan warga dari 3 nagari ini. Secara keseluruhan, dari 5 nagari ini ada 267 lahan yang terdampak langsung terhadap pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Terdiri dari 70 hingga 80 bangunan, kemudian sisanya lahan pertanian dan juga terdapat lahan kosong. Rilis ALMAST menulis, data BPS jumlah penduduk yang ada di Payakumbuh dan Kecamatan Harau sekitar 93.840 jiwa. Jika masing-masing lahan terdampak dimiliki 4 orang maka akan ada sekitar 1068 warga Sumbar di 5 nagari 50 kota yang terdampak langsung. Atau sekitar 1,1% warga Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau yang terdampak akibat pembangunan jalan tol. Terkait hasil rapat di SD pada pertengahan Januari itu, kata Yondriko dengan tegas semua peserta menyatakan keberatan jika ada pernyataan sekelompok orang yang mengatasnamakan warga terdampak yang menolak jalan tol. Karena penolakan yang dimaksud tidak berdasarkan rembuk dan musyawarah dengan warga yang terdampak, melainkan hanya segelintir warga yang tidak ditemukan namanya di dalam data warga yang terdampak langsung. Lanjutnya, saat sosialisasi pada November tahun 2019 lalu, nama-nama yang terdampak sebenarnya telah diumumkan dan disosialisasikan oleh pemerintah. ALMAST melihat, mereka yang frontal menyatakan menolak tol, malah tak ada di dalam daftar yang dirilis. Kini yang menjadi kekhawatiran, sekelompok orang yang mengaku menolak itu, memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan pihak lainnya yang memang tidak menginginkan pembangunan jalan tol terlaksana, kata Yondriko lagi. Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa masih ada sebagian kecil warga yang menolak dan masih ragu-ragu. Faktanya masyarakat banyak juga yang terprovokasi dan tenggelam dengan informasi-informasi hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun setelah diberikan informasi yang benar, akhirnya banyak masyarakat yang menyatakan setuju untuk pembangunan jalan tol tersebut. Lanjut Yondriko. Terkait masih ada wali nagari yang menolak pembangunan jalan tol, itu kata Yondriko adalah keputusan sepihak karena tidak berdasarkan rembuk dan diskusi dengan warga. Ada kecurigaan, wali nagari itu memanipulasi data. Pernah ditemukan beberapa foto yang diinfo terdampak padahal tidak berada di trase Payakumbuh Pangkalan. Lanjut Yondriko.